Pangga seperti dapat mengenali suara Meisin, tapi Meisin tetap mengaku sebagai Nyai Paricara. Arya Dwi Pangga sangat menyesali perbuatannya di masa lalu. Dia merasa mempunyai dosa besar kepada Meisin. Hari berikutnya Arya Dwi Pangga mengajak Wali Kadep bercakap-cakap di ruangan serambi pondok. Hampir seharian ini saya tidak mendengar suara Nyai. Ya, Nyai pergi bersama Kakang Rake Pamintian ke desa Pajarakan. Ada seorang warga desa menderita sakit, dan Nyai diundang untuk mengobati penyakitnya. Mengagumkan sekali. Saya benar-benar kagum semangat kerja Nyai Paricara. Saya terpesona oleh pancaran pribadinya. Sekalipun saya tidak dapat melihat, tapi saya dapat mendengar suaranya yang lembut dan bijaksana. Ya, kami semua menaruh hormat kepada Nyai. Dia memang pantas untuk dijadikan teladan. Dia tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa, dan dia selalu bekerja dengan hati yang gembira. Saya kira dia juga seorang tabib yang rendah hati. Ya, Nyai Paricara memang tidak senang menyombongkan dirinya, sekalipun dia mempunyai kemampuan yang langka. Apakah hari ini Nyai juga akan pulang larut malam? Ya, tidak tentu, Tuan Dwi Pangga. Tapi seringkali Nyai tidak langsung pulang ke Pasuruan satu, kalau kebetulan ada warga desa lain mengajak singgah. Ya, Nyai orangnya terlalu berperasaan. Dia selalu berusaha untuk tidak mengecewakan orang. Ya, kadangkala saya sendiri merasa was-was. Pernah Nyai dalam keadaan sakit, masih tetap berangkat untuk memenuhi panggilan tugasnya sebagai seorang tabib. Saya dan Kakang Rake Pamintian sudah membujuknya agar jangan berangkat. Tapi Nyai sangat mencintai pekerjaannya. Akhirnya dia berangkat juga. Apakah Bapak Wali Kadep sudah lama mengikuti Nyai? Ya, sudah cukup lama juga. Sejak Bapak Wong meninggal. Nyai pernah menyebut-nyebut Bapak Wong. Sepertinya Nyai sangat mengagumi almarhum Bapak Wong. Ya, Bapak Wong adalah gurunya. Tentu saja Nyai sangat mengaguminya. Nyai banyak belajar tentang ilmu pengobatan dari Bapak Wong. Oh ya, Tuan Dwi Pangga, bagaimana keadaan Tuan sekarang? Rasa-rasanya saya sudah sembuh sekarang. Badan saya sudah kembali kuat seperti sedia kala. Oh, syukurlah. Kami semua gembira karena Tuan Dwi Pangga segera sembuh. Oh, saya mendengar kereta Nyai. Mungkin mereka sudah pulang. Memang benar. Tak lama kemudian dari tikungan jalan muncul kereta yang ditarik 2 ekor kuda. Kereta yang ditumpangi Meisin itu terus melaju memasuki halaman pondok Tabib Wong. Semua merasa gembira karena Tuan Dwi Pangga sudah sembuh seperti sedia kala. Terima kasih Nyai. Semua ini berkat pertolongan Nyai, juga pertolongan dari Bapak Wali Kadep dan Bapak Rakeh Pamintihan. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih atas pertolongan ini. Kami hanyalah perantara saja, Tuan Dwi Pangga. Sesungguhnya Sang Hyang Widi yang telah menolong Tuan. Benar, Tuan Dwi Pangga. Itulah keyakinan kami. Itulah yang pernah diajarkan Bapak Wong kepada kami. Penyakit datang bukan dari manusia. Demikian pula, kesembuhan datang bukan dari manusia. Karena itu, menurut almarhum Bapak Wong, sikap yang paling bijaksana adalah pasrah. Jika kita sedang ditimpa kemalangan, jika kita sedang menderita rasa sakit, kita janganlah menyalahkan siapa-siapa.
Kita tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa dengan memberikan rasa sakit kepada kita. Anggap saja semua itu hanyalah ujian semata-mata. Jika kita kuat, kita akan menang. Demikian pula jika sembuh dari rasa sakit, kita harus senantiasa sadar. Kita harus senantiasa eling bahwa kesembuhan itu datang dari Saya baru menyadari sekarang, Nyai. Ternyata manusia hanyalah setitik noda hitam. Manusia hanyalah makhluk yang tidak mempunyai kesempurnaan. Ada suatu kekuatan lain yang tak terbatas, yang menggerakkan seluruh isi alam ini berikut nasib manusia. Benar, Tuan Dwi Pangga. Dan kita harus patuh dan tunduk pada kekuatan itu. Jika kita berusaha memberontak, menentang ataupun membangkang, kita akan sakit sendiri. Iya, saya merasa bahagia sekali malam ini. Saya bukan hanya ditolong, diberi tempat berteduh, diberi minuman dan makanan, tapi saya juga memperoleh pengertian-pengertian baru tentang kehidupan. Selama ini jiwa saya gersang. Saya terlalu percaya pada kekuatan manusia. Saya terlalu yakin pada kekuatan yang bersifat lahiriah semata-mata. Dan ternyata kekuatan itu sebenarnya hanyalah khayalan belaka. Iya, terima kasih, Nyai. Sekali lagi terima kasih atas pertolongan Nyai. Nah, Tuan Dwi Pangga, Tuan sudah sembuh kembali. Tuan dapat meninggalkan pondok kami kapan saja. Tapi hendaknya Tuan berhati-hati. Setelah meninggalkan pondok kami, hendaknya Tuan memperhatikan kesehatan Tuan. Ada apa, Tuan Dwi Pangga? Apakah ada kata-kata saya yang salah? Apakah saya memang harus pergi dari sini? Tuan sudah sembuh kembali. Bukankah Tuan tidak ingin selamanya tinggal di Pasuruan 1? Tuan bisa pergi kemana sesuka hati Tuan. Apakah Nyai mengusir saya? Tuan jangan salah paham. Kami tidak pernah mengusir Tuan. Benar, Tuan Dwi Pangga. Kami justru menghargai Tuan. Maksud Nyai, Tuan bebas sekarang. Tuan sudah sembuh dan Tuan bebas untuk pergi kemana saja. Mungkin Tuan mempunyai keluarga dan Tuan ingin kembali kepada keluarga Tuan. Atau mungkin Tuan ingin pergi ke suatu tempat. Pokoknya Tuan bebas pergi kemana saja. Benar, Tuan Dwi Pangga. Nyai tidak bermaksud mengusir Tuan. Tuan jangan salah paham, jangan salah tangkap. Nyai hanya ingin memberi kebebasan kepada Tuan. Kami semua tidak tahu apa keinginan Tuan, bukan? Tuan Dwi Pangga, ada apa dengan diri Tuan? Mengapa Tuan menangis seperti seorang anak kecil? Baiklah, maafkanlah kalau ada kata-kata saya yang telah menyinggung perasaan Tuan. Maafkanlah saya, Tuan. Iya, saya ini memang tidak pantas lagi tinggal di suatu tempat. Apalagi di pondok Nyai, di desa Pasuruan 1 ini. Semua orang menghargai tempat ini sebagai tempat bermukimnya seorang tabib yang ternama. Baiklah, kalau kehadiran saya tidak diharapkan di sini, saya akan pergi. Saya memang hanya seonggok sampah. Saya seekor anjing jalanan yang sedang terluka parah. Saya pantas dilecehkan orang. Saya pantas direndahkan dan dihina orang. Baiklah, kalau memang Nyai tidak menginginkan saya tetap tinggal di sini, saya akan segera pergi. Saya mohon pamit, Nyai. Bapak Wali Kadep, Bapak Rakeh Pemintihan, saya minta pamit.
Maafkanlah kalau selama ini saya telah mengganggu kalian. Tunggu Tuan Dwi Pangga. Tuan jangan berkata-kata seperti itu. Tak ada di antara kami yang mengatakan bahwa kami keberatan Tuan tinggal di pondok kami. Siapa yang telah mengatakannya? Saya? Bapak Wali Kadep? Atau Bapak Pemintihan? Tak ada siapapun yang berkata begitu. Tuan jangan terlalu berperasaan. Dan kami tidak pernah mengusir Tuan Dwi Pangga. Kami sudah jauh-jauh membawa Tuan ke desa Pasuruan 1. Dan itu kami lakukan sesuai dengan panggilan hidup kami. Kami memang biasa melakukannya. Tidak hanya kepada Tuan, tapi juga kepada orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan. Tuan kemudian kami rawat sampai sembuh. Dan sekarang, apakah tidak wajar kalau kemudian kami memberikan kebebasan kepada Tuan? Kami tidak mungkin menahan Tuan untuk selama-lamanya di tempat ini. Benar seperti apa yang dikatakan Bapak Wali Kadep. Tuan mungkin mempunyai keluarga atau sanak famili. Atau barangkali Tuan ingin pergi ke suatu tempat yang entahlah, kami sendiri tidak tahu. Tuan bebas. Tuan bebas pergi kemana saja. Tuan tidak harus tinggal di sini karena Tuan sudah benar-benar sembuh. Apakah ini salah? Apa salahnya Tuan? Tapi Nyai, kemana saya akan pergi? Apa yang dapat saya lakukan di luar sana? Sekarang ini saya sudah compang-camping. Saya sudah menjadi seorang gembel. Bukan hanya gembel. Saya lebih hina dari seorang gembel. Saya harus berjalan dengan menggunakan sepotong tongkat. Saya tidak dapat melihat lagi dunia ini. Saya harus berjalan dengan meraba-raba. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang manusia buta seperti saya sekarang ini? Belum lama saya tergeletak di pinggir jalan. Saya kelaparan. Saya sakit. Dan saya kelaparan. Saya tidak mampu lagi mencari sesuap makanan untuk diri saya sendiri. Itulah sebabnya saya tergeletak di pinggir jalanan. Dulu memang saya seorang pendekar tangguh. Saya berani menantang dunia ini dengan kekuatan dan ilmu yang saya miliki. Tapi sekarang saya sudah runtuh. Runtuh bagaikan bangunan candi yang diguncang oleh gempa kehidupan. Saya benar-benar sudah hancur, Nyai. Saya tidak akan mampu lagi hidup di tengah-tengah masyarakat bebas. Saya tidak akan berani bersaing dengan orang-orang lain. Saya pasti akan mati kelaparan. Dan saya takut mati kelaparan. Karena itu, Nyai, izinkanlah saya tetap tinggal di sini. Saya masih mempunyai tenaga sedikit-sedikit. Saya dapat melakukan sesuatu untuk membantu pekerjaan Nyai. Biarlah saya tetap tinggal di sini dan menjadi pelayanmu. Suruhlah saya, perintahlah saya untuk melakukan apa saja yang sekiranya masih dapat saya lakukan. Saya rela, Nyai. Saya rela melakukan ini semua. Saya rela menjadi pelayan di pondok ini. Saya masih bisa mencuci perabotan dapur. Saya masih bisa mencuci pakaian atau apa saja. Tapi Nyai, biarkanlah saya tetap tinggal di sini. Saya tidak berani hidup di luar sana. Saya tahu hidup di luar sana kejam dan buas. Saya benar-benar bisa mati kelaparan, Nyai. Tuan Dwi Pangga, saya benar-benar tidak menduga bahwa keadaan Tuan separah ini. Iya, Nyai. Beginilah keadaan saya sekarang. Sungguh jauh berbeda dengan keadaan saya beberapa tahun yang lalu. Berbeda seperti bumi dan langit. Sekarang ini saya benar-benar sudah hancur berkeping-keping.
Saya menjadi manusia yang tidak ada harganya. Saya tidak laku dijual 10 kepeng pun di pasar. Karena itu Nyai, izinkanlah saya untuk tetap tinggal bersama Nyai di pondok ini. Saya hanya membutuhkan sesuap makanan. Saya tidak membutuhkan apa-apa lagi. Saya dapat berpakaian ala kadarnya, tapi saya tidak ingin kelaparan. Sekalipun saya sudah seperti anjing jalanan, tapi saya tidak ingin mati seperti anjing. Saya mohon Nyai, menaruh rasa iba kepada nasib saya. Kalau begitu, baiklah Tuan Dwi Pangga. Tuan boleh tetap tinggal di pondok kami. Terima kasih Nyai Paricara. Terima kasih atas kemurahan hati Nyai. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi yang akan membalas budi baik Nyai. Bapak Wali Kadep? Ya, Nyai. Bapak Wali Kadep dan juga Bapak Raki Pemintihan sudah mendengarnya sendiri. Tuan Dwi Pangga tidak akan pergi meninggalkan desa Pasuruan 1. Dia bermaksud tinggal bersama kita di pondok ini. Karena itu, kita harus menerimanya dengan baik. Dan Tuan Dwi Pangga tidak usah berkecil hati. Tuan tidak perlu berputus asa. Tuan dapat terus tinggal di pondok kami. Benar-benar sudah hancur sekarang. Dia hancur karena perbuatannya di masa lalu. Dia hancur karena terlalu mengagung-agungkan kekuatannya. Dan sekarang tak ada lagi yang tinggal kecuali merenungi perjalanan nasibnya sendiri. Sang Hyang Widi, rupanya kau telah memberikan hukuman yang setimpal untuk laki-laki yang bernama Arya Dwi Pangga. Pagi-pagi Tuan sudah mengisi tempayan-tempayan air, dan sekarang Tuan membelah kayu bakar. Saya menyenangi pekerjaan ini. Walaupun pekerjaan ringan dan kasar, tapi saya senang. Tidak ada pekerjaan yang hina, Tuan. Semua pekerjaan mulia, asal kita kerjakan dengan baik dan untuk tujuan yang baik. Oh ya, Bapak Wali Kadep. Ya. Ada satu hal yang saya ingin ketahui. Kami, dan sudah kami anggap keluarga sendiri. Baiklah, saya akan ceritakan perihal Nyai Paricara. Tersentak. Dia merasa sangat lega dan gembira karena Wali Kadep bersedia menceritakan perihal Nyai Paricara. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus drama radio serial Mahkota Mayangkara di radio kesayangan Anda ini yang dipersembahkan